Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kali ini kita diberikan kesempatan, yaitu nikmat yang sangat besar, nikmat sehat, di mana dengan adanya nikmat sehat tersebut kita bisa bermuajah secara virtual pada pertemuan kedua mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Selawat serta salam semoga tetap mengalir pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang kedua ini, seperti yang sudah dijelaskan di RPS, sudah tertulis di sana bahwa pada pertemuan kedua kita akan bahas tentang sejarah pemikiran ekonomi pra-Islam. Sebelum adanya Islam, kira-kira bagaimana pemikiran tentang ekonomi? Adakah sejarah yang mencatat tentang pemikiran ekonomi sebelum adanya Islam? Kita mulai pada pertemuan yang kedua ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sejarah pemikiran ekonomi pra-Islam? Pertama, ada 3 masa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini, yaitu masa Persia, masa Yunani, dan pada masa Romawi. Pada masa Persia ini tidak banyak referensi yang saya dapatkan, akan tapi secara global nanti saya akan jelaskan meskipun tidak terinci. Dilanjutkan nanti pada masa Yunani dan pada masa Romawi. Mungkin nanti lebih banyak kepada masa-masa Yunani dan Romawi. Bagaimana pemikiran ekonomi pada masa Persia? Masa Persia yaitu 3200 sebelum Masehi sampai dengan 650 Masehi. Kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah hadir, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh setelah Nabi Isa. Ada jeda sekitar 500 tahun antara wafatnya Nabi Isa sampai dengan diutusnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana pemikiran? Apakah ada pemikiran pada waktu itu? Ada beberapa peradaban yang terjadi pada masa Persia ini. Ini ada banyak di sini. Ada Proto-Elam, ada peradaban Jirov, ada dinasti Elam, kerajaan Manai, Media, Kekaisaran Akhemeniah, Kekaisaran Seleukia, Kekaisaran Parthia, dan Sasania. Dari beberapa peradaban dan kekaisaran ini tidak saya jelaskan secara terperinci. Dalam sejarah disebutkan bahwa Kekaisaran Akhemeniah itu merupakan musuh negara Yunani selama perang Yunani-Persia. Jadi Yunani-Persia ketika terjadi peperangan, Kekaisaran Akhemeniah ini masuk dalam kategori negara yang kekaisaran, bukan negara, kekaisaran yang menjadi musuh negara-negara Yunani. Kekaisaran ini merupakan terkenal karena adanya emansipasi terhadap perbudakan. Di mana kalau melihat dari kalimat ini, maka tentunya kita sudah bisa memikirkan bahwa sebenarnya pada Kekaisaran Akhemeniah ini sudah ada yang namanya emansipasi terhadap perbudakan. Di mana pada saat itu Persia ini masih banyak menggunakan budak. Terkenal dengan perbudakan itu masih berjalan pada waktu itu, akan tapi Kekaisaran Akhemeniah sudah ada emansipasi terhadap perbudakan. Selain itu juga Kekaisaran Akhemeniah ini juga sudah bisa membangun infrastruktur, sudah bisa membangun sarana prasarana seperti sistem pos,
sistem jalan, penggunaan bahasa resmi di seluruh wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Achaemenida ini sudah ada. Akan tapi kita tidak bisa membayangkan bahwa sistem pos yang pada waktu itu terjadi, jalan yang waktu itu sudah ada, dan penggunaan bahasa resmi itu tidak akan sama pada saat-saat ini. Selain dari itu, kekaisaran ini juga menerapkan administrasi birokratis terpusat di bawah pimpinan kaisar yang memiliki pasukan militer profesional dan pasukan wajib militer yang besar, mengilhami perkembangan yang serupa di kekaisaran-kekaisaran yang lain pada masa selanjutnya. Jadi Kekaisaran Achaemenida ini sudah bisa dikatakan maju. Kenapa dikatakan maju? Karena administrasi birokratisnya sudah jalan. Ini akan tapi birokratisnya itu kalau sekarang itu disebut dengan terpusat, administrasi terpusat. Masih ada di kaisar, itu wajar karena pada waktu itu kalau kekaisaran itu semuanya tergantung dari kaisar yang menguasai itu. Selain dari itu juga sudah mendirikan, sudah punya militer yang besar, sudah mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pada waktu itu oleh kekaisaran-kekaisaran yang lain. Selanjutnya, para kekajah Babylon, Persia menerapkan konsep pajak kuil. Jadi kuil selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat pembayaran pajak. Ada dua sudah yang bisa kita pahami bahwa pada Kekaisaran Achaemenida sudah ada sistem jalan, ada sistem pos, kegiatan sudah banyak jalan. Yang kedua adalah pada Raja Babylon, Persia sudah menerapkan pajak kuil wajib. Kalau saat ini kita bisa mengambil sebuah hikmah yang ada di kalimat ini bahwa kalau pada masa Persia saja itu sudah menjadikan kuil sebagai tempat untuk membayar pajak, bukan hanya tempat ibadah. Maka seharusnya kita itu juga harus berpikir bahwa masjid, musola itu tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, akan tapi juga bisa menjadi pusat perekonomian, terutama pada ekonomi syariah. Mulailah dari yang namanya remaja masjid, sudah mulai dari remaja musola, itu bisa dilaksanakan. Karena dulu pada waktu Raja Babylon itu sudah terjadi seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dengan pemikiran dari ekonomi pada masa Persia, kita lanjutkan pada masa Yunani kuno. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa pada masa Persia itu tidak banyak referensi yang menjelaskan tentang masa-masa itu. Masa ekonomi Yunani kuno ini 600 sebelum Masehi sampai dengan 1 Masehi. Ini sama sebenarnya sebelum pra-Islam ini. Itu ada beberapa pemikir yang kita munculkan. Yang pertama adalah disebut dengan namanya Xenophon. Ini hidup 440 sebelum Masehi sampai dengan 355 sebelum Masehi. Yang kedua adalah, ini mesti ada yang sudah kalian kenal. Yang kedua adalah Plato, di mana Plato itu hidup 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi. Selanjutnya juga Aristoteles, yaitu 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi. Yang keempat ada Cato dan Cicero. Ini tidak banyak saya akan bahas di situ. Kita mulai dari yang pertama. Apa pemikiran dari Xenophon? Yunani ini merupakan terkenal dengan adanya orang-orang cerdas di dalamnya. Orang-orang yang mempunyai pemikiran yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Plato, tidak banyak tahu tentang Aristoteles, itu semuanya hampir kita dengar. Mulai dari kita masa SMA sampai dengan kuliah pun sudah disebut dengan itu. Nah,
Bagaimana pemikiran dari Xenophon? Xenophon ini merupakan penemu dari definisi ekonomi secara lafziyah. Menurut Xenophon bahwa ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Coba kita feedback lagi pada masa-masa waktu SMA bahwa sudah dikatakan bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya mengatur. Nah, yang menemukan pertama kali sebenarnya adalah Xenophon. Cuma kita tahunya bahwa yang mencetuskan itu kita tahu bahwa ada karangan Adam Smith. Padahal Adam Smith itu adalah merupakan pemikir ekonomi yang belakangan. Tapi penemunya pertama kali tentang definisi dari ekonomi itu sendiri adalah yang berasal dari oikos dan nomos adalah Xenophon. Cuma karena tidak tercatat karena memang belum ada yang namanya tata cara pencatatan pada waktu itu. Di dalam sebuah bukunya, On the Main Improving the Revenue of the State of Athens, dalam buku tersebut ia menguraikan bahwa Athena, itu merupakan kota besar di Yunani, merupakan sebuah negara yang mempunyai kelebihan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara ini pada waktu itu. Karena Athena sudah menjadi pusat perdagangan yang memiliki iklim yang sangat cocok dan nyaman. Tanahnya subur yang mengandung banyak sumber daya di dalamnya yang sangat berharga. Selain dari itu, selain dari sumber daya alamnya yang luar biasa, kota Athena juga merupakan pelabuhan dan laut kaya dari berbagai jenis ikan. Sehingga menurut Xenophon dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa sebenarnya Athena itu merupakan bisa menjadi sebuah kota yang dapat meningkatkan pendapatannya. Akan tetapi pada waktu itu dalam beberapa buku itu disebutkan bahwa masih belum banyak dimanfaatkan kelebihan-kelebihan dari kota Athena tersebut. Yang kedua, pemikiran dari pemikir Yunani adalah Plato. Plato ini dilahirkan 427 sebelum Masehi dari keluarga Athena dan filosofis kuno. Bukunya yang terkenal adalah Republika, yang mewakili pikirannya mengenai bentuk masyarakat yang ideal menurutnya. Ini ditulis 400 tahun sebelum Masehi, luar biasa. Di dalam buku itu juga menyinggung tentang masalah uang, tentang masalah bunga, jasa, tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan. Di sana juga bahwa mengatakan di dalam buku lain selain dari buku Republika tersebut bahwa Plato juga mengatakan bahwa dalam bukunya Laws bahwa juga mengutuk tentang bunga yang memandangnya sebagai praktek yang zalim. Ini sudah dulu. Jadi sebelum Islam datang, Plato sudah mengatakan bahwa yang namanya bunga itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ini sudah ada pada masa Plato. Sudah disebutkan jauh sebelum Islam datang. Gagasan dari Plato salah satunya adalah timbul secara tidak sengaja tentang masalah justice, masalah state. Ini dikatakan bahwa dalam sebuah negara kemajuan tergantung pada pembagian kerja, division of labor. Kalau sekarang tupoksi yang timbul secara alamiah. Jadi negara yang ideal menurut Plato itu adalah yang pertama adalah harus bisa melayani seluruh kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah adanya kebutuhan atas kekuatan militer. Yang ketiga tertangkapnya kedua hal tersebut. Ada dua kekuatan yang dapat membuat negara itu maju menurut Plato itu adalah jadi masyarakatnya bisa terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, dan papannya. Itu semuanya telah terpenuhi. Yang kedua adalah harus ada yang namanya kekuatan militer. Ini untuk menangkal dari negara-negara lain dari luar negara itu yang ingin menguasai negara tersebut.
Ini dua dasarnya. Sebenarnya ini bisa kita lakukan di Indonesia. Sudah ada yang namanya undang-undang yang mewajibkan bahwa negara harus menanggung seluruh kebutuhan dari manusia. Ada juga undang-undang di dalamnya, beberapa pasal dalamnya, bahwa bumi, air, dan segala hal itu adalah harus difungsikan, dikelola oleh negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat. Ini yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga tetap ya. Bunga menurut Plato itu juga menurut muridnya Aristoteles bahwa bunga itu tidak benar. Jadi Plato, Aristoteles, Cato, dan Cicero ini adalah filosofi-filosofi Yunani yang sudah mengecam adanya bunga. Sudah mengecam adanya bunga. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah bunga menurut dari para filosofi itu menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas di dalam masyarakat. Karena merasa bahwa dia terbebani, selain harus membayar pokok, dia harus membayar bunga yang sekian besar, sekian banyak. Bunga merupakan alat penggolongan orang untuk kaya mengeksploitasi. Dalam bahasa saya mengatakan bahwa penjajah. Jadi ada yang namanya penjajahan. Orang kaya menjajah orang yang miskin. Ini orang yang melaksanakan bunga, yang masih melakukan kegiatan bunga itu sama dengan penjajahan terhadap orang-orang miskin. Disinggung sudah bahwa Aristoteles juga mengecam terhadap adanya bunga ini, menurut catatan sejarah bahwa telah melarang peminjaman uang dengan bunga itu sebenarnya sudah ada larangan. Socrates dan Aristoteles menilai sistem bunga suatu yang tercela dan tidak ada. Ini sudah ingat, ini sudah dari dulu. Mereka melarang bunga atas modal pinjaman karena uang dinyatakan sebagai ayam betina yang tidak bertelur. Bukan tambah terus. Ini menurut Aristoteles. Sama dengan halnya di awal bahwa Cato dan Cicero merupakan dua ahli filsafat ini juga melarang terhadap adanya bunga. Jadi kalau sudah mengatakan bahwa bunga itu sebenarnya dari dulu sudah dilarang, sebelum adanya Islam, sebelum pra-Islam itu sudah ada bunga. Bunga itu sudah dilarang, sudah dikecam oleh para filosofi. Jadi dari filosofi Yunani, dari 4 filosofi Yunani itu, mulai dari Xenophon, meskipun tidak secara gamblang, secara jelas mengatakan bahwa bunga itu sangat merugikan, tapi yang jelas adalah Plato, Aristoteles, termasuk Socrates juga, Cato dan Cicero, itu juga melarang terhadap adanya bunga itu. Ini pada masa Yunani. Pada masa Yunani sudah ada pemikiran-pemikiran tentang masalah ekonomi, sudah ada pemikiran tentang masalah bagaimana cara berdagang dengan baik, bagaimana kita itu bersaudara dengan manusia lainnya, itu sudah ada pemikiran tentang masalah ekonominya. Dilanjutkan dengan aktivitas ekonomi pada masa Romawi, itu abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi itu abad ke-8 dari itu. Bangsa Romawi itu merupakan bangsa yang tidak sama dengan bangsa Yunani. Kalau bangsa Yunani itu suka berfilsafat, dia itu suka berpikir. Di orang-orang Yunani itu dia itu pikirannya terus jalan. Tapi kalau bangsa Romawi tidak. Bangsa Romawi itu lebih pada kekuatan fisik. Dia itu lebih mengedepankan yang namanya kekuatan fisik ya, dengan jadi petani. Dengan adanya kekuatan fisik itu maka dia bisa menaklukkan negara-negara di sekitarnya dengan cara fisiknya. Jadi mereka bangsa Romawi kalau banding dengan bangsa Yunani itu sangat jauh. Kalau Yunani itu lebih pada pemikirannya, tapi kalau Romawi itu lebih pada fisiknya. Apa saja yang ada? Apakah ada pada waktu masa Romawi tentang ekonominya pada waktu itu?
Meskipun secara jelas bahwa kebudayaan dari Romawi itu sebenarnya dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani, akan tapi tetap tidak sama dengan itu. Tetap tidak sama dengan itu. Lebih ngerucut, saya lebih fokusnya kepada pemikiran tentang bunga. Nah, tentang bunga di situ abad ke-5 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4. Sampai dengan abad ke-4 terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya untuk mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut dengan tingkat maksimal yang dibenarkan oleh hukum, maximum legal rate. Nilai suku bunga ini berubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang di Romawi ini membenarkan pengambilan bunga, tapi pengambilannya tidak dibenarkan secara berbunga, double countable. Karena bunga yang dititipkan itu berbunga lagi. Ini yang diterapkan di bank-bank konvensional sekarang, bahwa bunganya itu berbunga. Jadi dari bunga yang diberikan, bunga yang dibebankan kepada nasabah itu berbunga, dari bunga tersebut berbunga. Jadi ini yang tidak diperbolehkan. Meskipun ada undang-undang bahwa masih ada diperbolehkan asalkan anggaplah tidak keterlaluan pada waktu itu, akan tetapi yang sangat tidak diperbolehkan pada waktu masa Romawi itu adalah bunga berbunganya, itu merupakan hal yang sangat tidak diperbolehkan. Pada tahun 293 Masehi, Kaisar Coklatinus menciptakan administrasi yang baru. Maka dibagi wilayahnya menjadi dua, yaitu Romawi bagian barat dan Romawi bagian timur. Romawi bagian barat itu masuk ke kota Roma, ya, yang Romawi timur adalah Konstantinopel. Konstantinus mendirikan Konstantinopel pada tahun 330 Masehi di Bizantium. Nah, di mana posisi kota tersebut strategis dari perdagangan antara timur dan barat, mempertemukan cross, memperkenalkan koin yang bernilai tinggi. Ini dibuktikan dengan lebih sejahteranya, ini di Konstantinopelnya, menyempurnakan dari berbagai kaisar-kaisar Romawi pada itu, menyempurnakan terus koin itu, menghapus pajak yang memberatkan, mengatur kembali sistem perpajakan. Ini pajak sudah ada dari dulu, kan, tapi ketika memberatkan maka langsung dihapus pada waktu itu. Bagaimana perdagangan pada waktu itu? Ya, sudah saya katakan tadi bahwa Konstantinopel adalah merupakan pusat perdagangan karena merupakan jalur sutra. Jalur sutra itu berarti dilewati dari segala sudut negara. Jadi negara yang sebelah timur untuk ke barat dia harus melewati Konstantinopel, terus seperti itu juga sebaliknya. Ini sebelum adanya Islam, ya, sebelum adanya Islam masuk. Akan tetapi setelah munculnya Islam, maka kejayaan ekonomi kemudian pindah ke kaum muslimin pada masa itu. Padahal sebelumnya ekonomi Romawi itu merupakan ekonomi yang terkuat di dunia. Cuma karena adanya orang Islam yang ya terjadi penaklukan, kalau dalam sejarah peradaban, penaklukan entah peperangan apa yang terjadi di sana misalnya, itu menyebabkan yang namanya orang Romawi yang bisa dikatakan kuat itu ketika bisa dikalahkan oleh Islam, termasuk juga sistem ekonominya, orang Romawi juga kalah pada Islam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau saya simpulkan bahwa para Islam itu pada masa Persia, pada masa Yunani, pada masa Romawi, ini semuanya mempunyai sumbangsi bahwa kegiatan ekonomi itu sudah ada sebenarnya sebelum adanya Islam. Oke, terima kasih, sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala istimaikum. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.